Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan mereview buku tematik tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema yang ketiga. Kita mulai pembelajaran yang subtema 3. Sebelum belajar, ayo semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kalian buka buku kalian. Kita akan mulai pembelajaran di tema 8. Kita buka yang subtema yang ketiga. Subtema 3 yaitu halaman 122. Sekarang kita menuju ke halaman 120. Subtema ketiga, pembelajaran yang pertama, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Ya, di sini ada Siti dan Lani yang bermain sepeda secara bersama-sama. Kemudian Siti dan Lani ini bertemu dengan abang tukang bakso yang sedang mendorong gerobaknya. Mereka memanggil penjual bakso. Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Ya, mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Coba kita amati. Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Kalian lihat, di sini ada anak laki-laki yang sedang membuka dan menutup pintu. Gambar di atas menunjukkan bahwa peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup dengan adanya gaya berupa dorongan atau tarikan, pintu bergerak, membuka dan menutup. Jadi dari peristiwa itu membuka dan menutup pintu itu dapat kita ambil bahwa materi bahwa membuka dan menutup itu bisa menggerakkan benda yang awalnya pintu itu diam kemudian menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Kalian lihat ada sebuah angkot atau bus mini sedang melaju, kemudian ada seorang anak yang ingin naik memberhentikannya. Gambar di atas menunjukkan bahwa peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus, berarti ini gaya gesek ya. Dengan gaya yang dilakukan sopir bus busnya menjadi lambat lalu berhenti. Berarti peristiwa ini menunjukkan bahwa gaya itu bisa mengubah benda yang bergerak kemudian menjadi diam. Lanjut lagi, 3. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Yang bernama di sini ada plastisin ya. Kemudian kita beri gaya tekanan ya. Dengan gaya otot kita kemudian dibentuk menjadi seperti ini. Jadi dengan ini gaya itu bisa merubah bentuk sebuah benda. Lanjut yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Mula-mula pada peristiwa ini ya, bola dilempar ke atas, kemudian dikenai gaya menjadi ke depan, berarti bisa berubah arah ya. Awalnya ini naik, kemudian karena dikenai gaya ini menjadi ke depan. Itu Pak. Berarti gaya dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Nah, itulah tadi 4 hal gaya terhadap benda. Ada 4 hal, nanti kita review atau kita simpulkan. Oke, lanjut di bawahnya ada bacaan angsa dan telur emas Aesop ya. Kalian baca dari awal Alkisah dan seterusnya. Nah, dari cerita di atas kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran. Kita sebagai manusia harus bersyukur yang sudah kita miliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya ya. Sesungguhnya
Allah sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah tetapi serakah dan menginginkan yang lebih tinggi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Seperti yang dilakukan Pak petani tadi ya, angsanya sudah bertelur emas tapi sehari cuma satu, dia merasa kurang. Itu itulah manusia. Langsung kita jawab di bawahnya. Apa inti dari teks cerita di atas? Intinya tadi adalah kita sebagai manusia harus selalu bersyukur ya. Terus kita tidak boleh serakah. Itulah inti dari cerita yang dapat kita ambil di atas ya. Kita sebagai manusia harus selalu bersyukur, tidak boleh serakah, kurang terus. Yang nomor 2, siapakah tokoh utama dalam cerita di atas ya? Tadi tokohnya adalah petani dan angsa yang cantik. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana sikap yang dimiliki tokoh utama ya? Tidak baik. Karena apa? Karena selalu serakah, karena selalu merasa kurang ya, merasa kurang atau serakah. Yang keempat, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah diperoleh ya? Harusnya apa? Harusnya bersyukur kepada Allah. Yang kelima, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Apa teman-teman? Iya, kita bersyukur supaya nikmat kita ditambah oleh Allah ya. Seperti yang kita ketahui, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahnya, dan barang siapa yang kufur maka Allah akan mengadabnya. Nah, pada dasarnya cerita fiksi tadi angsa itu adalah cerita fiksi, itu merupakan cerita rekaan. Kan itu tadi cuman rekaan, mana ada angsa yang bertelur emas. Dari cerita fiksi ini dapat dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi kita atau daya pikir pengarang secara artistik atau intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiusitas, dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Di sini maksudnya peristiwa nyata itu yang sudah terjadi kemudian ditambahi dengan imajinasi kita. Oke, sudah selesai kita ke pembelajaran 1. Besok lain waktu akan kita lanjutkan kembali ke pembelajaran yang selanjutnya. Sekian dari Pak Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.